Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 10 November, kita tahu sebagai bangsa Indonesia kita memperingati sebagai Hari Pahlawan. Itu sebabnya malam hari ini kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia, kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dan kita berdoa untuk bangsa Indonesia dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, kesehatan yang terjadi saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama, bersyukur bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama melalui acara jam doa pada malam hari ini. Tidak bersyukur karena air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah cerita damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa.
Peringatan Hari Pahlawan mengingatkan kita pada peristiwa 10 November 1945 di kota Surabaya. Beberapa bulan setelah Indonesia merdeka, Belanda beserta pasukan sekutu datang kembali ke Indonesia dan mereka berusaha menguasai Indonesia kembali. Mereka mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru di sebuah hotel yang bernama Hotel Yamato. Mengibarkan bendera berarti menunjukkan siapa yang berkuasa di wilayah itu. Dan pengibaran bendera Belanda di hotel itu memicu kemarahan bangsa Indonesia. Sehingga ada seorang pemuda yang memanjat tiang bendera itu lalu merobek bagian birunya. Sehingga tersisalah warna merah dan putih. Itulah bendera Indonesia. Nah, insiden ini akhirnya memicu pertempuran besar yang mengakibatkan kota Surabaya dipenuhi dengan pertempuran yang sengit antara rakyat Indonesia dan tentara sekutu. Dan mereka berjuang sampai titik darah penghabisan supaya Indonesia tetap merdeka. Itulah yang sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Bangsa yang tertindas, bangsa yang terjajah, itu adalah bangsa yang menderita. Dan tidak ada satu bangsa pun yang menginginkan dalam kondisi tertindas. Peristiwa itu juga pernah dialami oleh bangsa Israel. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 137, di tepi sungai-sungai Babel. Mazmur 137 ini adalah mazmur yang menggambarkan ketika bangsa Israel berada di wilayah Babel, ketika mereka terbuang, ketika mereka menjadi bangsa yang terjajah, bangsa buangan. Bedanya kalau orang Indonesia waktu dijajah, Belanda yang datang dan menguasai wilayah kita. Kita masih tetap tinggal di tanah air. Tetapi orang Israel itu sudah terkalahkan, kota Yerusalem dihancurkan, bait Allah dirobohkan dan dibakar, tidak ada yang tersisa selain puing-puing di Yerusalem. Dan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda dibawa ke pembuangan sebagai orang-orang tawanan di kota Babel. Mari kita akan melihat ayatnya dari Mazmur 137 ini. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Di tepi sungai-sungai Babel. Sebagai bangsa jajahan, tentu mereka tinggal bukanlah di tempat-tempat elit, di pusat-pusat kota. Mereka tinggal di pinggiran-pinggiran, dan pinggiran-pinggiran itu adalah wilayah-wilayah di tepi sungai Babel. Di tempat itu, waktu mereka memiliki waktu luang, mereka mengingat kembali tanah airnya. Mereka mengingat kembali kota Yerusalem dengan kejayaannya pada masa lampau. Dan di situ mereka menangisi nasib mereka. Kecapi-kecapi yang biasa dipakai untuk memuji Tuhan, mereka gantungkan. Karena mereka tidak lagi punya kemampuan atau tidak lagi punya keinginan untuk menyanyikan sukacita. Karena mereka diliputi oleh kesedihan menjadi bangsa yang tertindas. Kemudian kita akan melihat ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana kita dapat menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hei Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ayat 3 sampai ayat 6 ini menggambarkan kepada kita sebagai bangsa buangan, sebagai bangsa jajahan, mereka ada di dalam kekuasaan bangsa lain. Orang-orang yang menindas mereka
meminta mereka untuk menyanyikan nyanyian sukacita. Bagaimana mungkin mereka menyanyikan nyanyian sukacita sementara kondisi mereka dalam keadaan duka cita? Dan nyanyian-nyanyian yang mereka nyanyikan itu adalah nyanyian-nyanyian kudus yang biasa dinyanyikan di bait Allah. Sehingga ketika mereka menyanyikannya di luar bait Allah, itu mereka menganggap bahwa mereka sudah mengkhianati dan menajiskannya. Itu sebabnya mereka lebih baik menggantungkan kecapi-kecapi mereka daripada mereka menuruti kemauan bangsa penjajahnya untuk menyanyikan nyanyian-nyanyian sukacita di negeri asing. Menjadi kerinduan dan keinginan hati mereka supaya mereka tidak akan pernah melupakan Yerusalem, kota kelahiran mereka, tanah air mereka, dan mereka juga memiliki keyakinan sesuai dengan janjinya bahwa Allah akan membawa mereka pulang kembali ke tanah airnya. Bagian yang ketiga dari Mazmur 137 ini ada di dalam ayat 7 sampai 9. Ayat 7 sampai 9 ini merupakan seperti pengaduan ya orang Israel kepada Tuhan. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Pada waktu keruntuhan Yerusalem, ada dua bangsa yang ambil bagian untuk menghancurkan mereka. Memang bangsa Israel atau bangsa Yehuda, karena Israel sudah lebih dahulu runtuh ya, bangsa Yehuda itu dikalahkan oleh orang-orang Babel. Dan itu sudah dinubuatkan melalui Nabi Yeremia, kalau bangsa Yehuda tidak bertobat, maka mereka akan diserahkan ke tangan Babel. Orang-orang Babel adalah orang-orang yang sangat kejam, sehingga pada waktu mereka mengalahkan Yehuda, bayi-bayi dan anak-anak itu mereka rampas dari tangan orang tuanya lalu dibenturkan ke tembok. Dan peristiwa itu terekam jelas dalam hati para orang tua yang melihat bagaimana anaknya diperlakukan seperti itu. Maka tidak heran dalam ayat 9 ini mereka berkata, berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Ternyata karena orang-orang Babel lebih dahulu memperlakukan anak-anak orang Yehuda dibanting, dibenturkan ke tembok. Itu sebabnya bangsa Israel meminta keadilan kepada Allah. Mereka berseru kepada Tuhan, ingatlah ya Tuhan, baik putri Babel atau orang-orang Babel dan juga Bani Edom. Siapa Bani Edom? Bani Edom itu adalah keturunan Esau. Sementara Israel adalah keturunan Yakub. Nah, sebenarnya dari segi silsilah, Edom dan Israel itu adalah kakak beradik. Tetapi ketika Yehuda dalam kesengsaraannya, orang Edom ini bukannya menolong saudaranya ya, tetapi justru mereka menolong orang Babel untuk makin menghancurkan orang-orang Yehuda. Jadi pada bagian ayat 7 sampai 9 ini pemazmur seolah-olah berseru kepada Tuhan, Tuhan ingat kami itu sudah diperlakukan gak adil oleh mereka begitu ya. Dan pembalasan adalah hak Tuhan. Pemazmur ini hanya mengingatkan bahwa mereka sudah diperlakukan sedemikian rupa oleh Edom dan Babel, dan biarlah Tuhan mengingat apa yang sudah mereka lakukan terhadap orang-orang Yehuda. Pada akhirnya 70 tahun kemudian sesuai dengan firman Tuhan, mereka dibawa kembali pulang ke tanah airnya, ke kota Yerusalem. Mereka membangun kembali temboknya, mereka membangun kembali rumah-rumahnya, dan mereka membangun kembali tembok bait Allah, gedung bait Allah ya. Itu bangunan yang kedua di bawah pimpinan Zerubabel. Dan kita tahu sampai sekarang, meskipun bangsa Yehuda mengalami berbagai usaha untuk dimusnahkan oleh bangsa-bangsa lain, tetapi Tuhan Allah tetap setia sesuai dengan janjinya, dan bangsa Israel masih tetap eksis sampai sekarang. Nah, kalau kita merenungkan
baik sejarah bangsa Israel, bangsa Yehuda, maupun sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana Allah turut campur tangan dalam kehidupan, dalam sejarah berbagai bangsa di dunia ini. Kalau bangsa Indonesia juga tetap eksis sampai sekarang, meskipun sekarang juga pasti tidak terlepas dari berbagai masalah, khususnya pandemi saat ini, radikalisme yang terjadi, Bhinneka Tunggal Ika yang akan dikoyak-koyakkan, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah tetap berdaulat atas sejarah dan atas pemerintahan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sama seperti Allah memelihara bangsa Israel, Allah juga akan memelihara bangsa kita. Kita sebagai orang-orang percaya menjadi penjaga-penjaga bangsa melalui doa-doa kita, melalui tangisan kita, melalui pergumulan kita, melalui ratapan kita untuk bangsa ini. Tuhan akan mendengar semua yang kita doakan bagi kebaikan bangsa ini. Dan kita sebagai umat percaya, kitalah menjadi pembawa terang bagi bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia boleh dibawa kepada Kristus. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang memegang kekuasaan atas sejarah dan atas pemerintahan bangsa-bangsa. Kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan Israel, tidak pernah meninggalkan Yehuda. Engkau yang terus memelihara bangsa pilihan-Mu. Dan sekarang kami juga adalah bangsa pilihan Tuhan. Oleh karena kami sudah menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kami juga umat kepunyaan Allah, kami juga umat pilihan Allah. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya Tuhan juga memelihara bangsa Indonesia. Dan pakailah kami sebagai umat percaya, sebagai pengikut Kristus untuk menjadi terang bagi bangsa Indonesia, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Sehingga melalui keberadaan kami, Indonesia boleh dibawa kepada Tuhan, supaya mereka pun bangsa kami boleh bersujud dan menyembah dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kemerdekaan negara kami bersyukur untuk keberadaan negara kami, dan pakailah kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hati
ku